Bayangin lo lagi di supermarket, terus lo ketemu sama mantan gebetan yang pernah lo suka pas sekolah dulu. Abis itu ngobrol panjang lebar sama dia sampai akhirnya rasa suka yang waktu itu tuh muncul lagi. Masalahnya nih ketika lo ngobrol sama dia, ternyata dia itu baru ditinggal meninggal sama pasangannya. Kira-kira lo akan tetap PDKT atau lo akan nungguin dia grieving dulu, kelar berduka, ya mungkin bisa sampai bertahun-tahun lamanya baru lo deketin. Nah, kejadian ini adalah premis sebuah film yang judulnya Jatuh Cinta, seperti di film-film yang baru gue tonton minggu kemarin. Ini adalah filmnya Yandy Lawrence, dia adalah penulis sekaligus sutradara film ini. Kita singkat jadi JCDF aja ya biar gampang. Jadi JCDF ini sebenarnya film romance, tapi ada komedinya, yang mana sebenarnya komedinya ini tercipta karena respons-respons dari karakter yang ada di film ini. Sebelumnya selamat datang di vlogcast perdana gue Ida Umamah. Gue di kanal ini biasa membahas review buku, film atau series yang bertema romance atau cerita cinta gitu ya. Dan gue juga punya cerpen audio yang gue tulis sendiri. Jadi kalau lo suka sama cerita-cerita cinta, kisah-kisah romance gitu ya, dari hal-hal yang populer, boleh subscribe channel gue dulu. Dan jangan lupa follow di Instagram gue @idhaumamah. Gue mau cerita sedikit tentang beberapa kegiatan yang gue lakukan di bulan lalu, yaitu bulan November. Gue sempat moderatorin 3 acara buku, launching buku. Yang pertama ada bukunya Prasojo Muhammad, yaitu YouTuber horor. Kemudian yang kedua ada bukunya Nancy Judge, yang ketiga ada Risa Saraswati. Nah, kebetulan banget nih gue pertama moderatorin buku-buku yang bertema horor atau genre-genre horor atau thriller gitulah ya. Karena biasanya gue moderatorin book launch itu temanya ya romance, entah remaja, yang adult atau adult. Nah, bukunya Prasojo ini berjudul Kutukan Mustika Ular, yang isinya tentang pengalaman temennya Jo yang naik gunung untuk menyelesaikan misi mengembalikan jimat atau mustika di lokasi tertentu. Lalu yang kedua, gue juga sempat ke Comic Con karena moderatorin bukunya Nancy Judge yang judulnya The Neror Vault Conspiracy. Isinya soal kumpulan fakta misteri di dunia. Jadi boleh lo baca nanti ya. Kemudian yang ketiga, terakhir gue moderatorin bukunya Risa Saraswati yang berjudul Jurnal Risa Detektif Hantu. Kira-kira isinya tuh seputar awal ketika Risa bertemu dengan teman-temannya dalam tanda kutip ya. Kalau lo ngikutin jurnal Risa, pasti lo tahu deh siapa yang dimaksud di buku ini. Ya, setelah gue moderatorin buku-buku horor ini, menurut gue sebenarnya ada yang lebih horor ya. Pertama, horor karena di ghosting. Yang kedua, horor karena pacaran gak dapet restu orang tua. Yang ketiga, horor kalau misalnya kita pacaran tapi beda agama, iya kan? Nah, yang menarik dari obrolan gue dengan Risa Saraswati adalah ternyata teman-temannya ini dalam tanda kutip ingin dianggap seperti orang-orang pada umumnya gitu, tapi bedanya dia di dunia lain. Dan sebenarnya mereka tuh tidak bermaksud menakut-nakuti. Walaupun begitu gue tetap penakut sih ya. Gue emang nggak berani untuk nonton film horor atau dengerin podcast horor. Nah, itu gue paling takut emang. Itu dia seputar kegiatan gue moderatorin acara-acara launching buku horor ataupun thriller. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih ya. Hari Minggu tanggal 17 Desember nanti, gue akan moderatorin launching bukunya Cecilia Wang di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di Galeri Cipta. Kalau misalnya lo berminat atau datang nanti, boleh colek-colek gue ya nanti di sana. Jadi Cecilia Wang ini adalah seorang penulis romance. Dia sudah menulis 18 buku, kalau dari sumber Goodreads, yang semuanya bergenre romance, yang adult gitu ya. Ada yang 13+, ada yang 18+ juga. Nanti lo bisa baca bukunya atau reviewnya di Goodreads. Dan yang jadi poin plus adalah Cecil ini bisa menghidupkan karakter-karakter yang ada di buku-bukunya gitu. Jadi dia tuh punya universe sendiri, ibaratnya kayak silsilah gitu. Ini ada siapa, terus jatuh cinta sama siapa. Nah, kalau misalnya teman-teman ngikutin, itu seru banget deh. Coba nanti boleh cek di @bukune kalau misalnya lo penasaran sama buku-bukunya atau lo mau datang ke eventnya. Oke, kembali lagi ke film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film atau JCDF. Menurut gue ini adalah film romance terbaik tahun 2023. Pertama, premisnya menarik, terus unik gitu. Jadi biasanya kisah cinta itu kan dibalut dengan gairah-gairah anak muda, atau selama ini kebanyakan tuh perselingkuhan gitu ya, atau kasih tak sampai. Itu udah umum banget. Nah, tapi ini tuh diceritain kalau ada seorang cowok bernama Bagus, yaitu dia penulis skenario film. Ceritanya nih, terus dia suka sama Hana, seorang cewek
yang dulu dia taksir di sekolah. Tapi Hana ini udah keburu nikah sama orang lain, yaitu suaminya, yang suaminya tuh udah meninggal nih. Ketika Bagus ketemu Hana di supermarket, itu Hana dalam keadaan single. Terus Bagus jadi punya ide, gimana kalau kisah cintanya mengejar Hana dijadiin skenario film beneran. Dan sebenarnya film ini tuh tidak sesimpel yang gue ceritakan aja sih. Gimana ya, banyak kejutan, hal yang tidak terduga yang bikin gue kayak, loh kok udah ini? Terus kayak, bukannya ini tadi. Menurut gue kayaknya harus nonton lagi ya. Nonton film ini 2 kali atau 3 kali untuk memastikan bahwa, oh yang waktu itu gue tangkep ternyata ini. Jadi kalau misalnya lo belum nonton, please lo nonton deh ya di bioskop. Karena film ini tuh berbeda dengan film-film romance lain. Yang gue suka dari film Jesse Dev ini adalah Yandi, penulis dan sutradaranya itu ngasih tahu kalau jatuh cinta di usia dewasa, di usia akhir 30-an itu sama-sama sweet loh. Bisa romance juga, bisa romantis juga. Gak seperti anak kuliahan atau anak SMA, tapi kayak ada cara yang simple yang tetap ngena di hati, tetap kita tuh sebagai penonton bisa ngerasa, wah gila ya hangat banget, boleh deh gue jadi Hana nanti. Tapi ya jangan ditinggal mati suami ya. Gue sebagai penonton tuh ngerasa kalau Hana ini kepedihannya nyampe banget. Pertama, ketika dia sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia tuh gak berani dan agak trauma untuk tidur di kamarnya, di kasur. Akhirnya dia memilih untuk tidur di depan TV, di sofa, dan sesekali menangis kayak ngerasa, ada gak sih ya cowok yang akan gue cinta lagi nanti? Apakah gue cuma bisa jatuh cinta sekali dengan suami gue yang udah meninggal ini, atau ada cowok lain yang bisa membuat gue jatuh cinta seperti awal lagi? Baiklah, segitu aja vlogcast dari gue, karena udah banyak spoiler juga ya gue. Jangan lupa tulis di kolom komen di bawah ini. Coba share pengalaman lo. Kalau lo pernah ditinggal pacar atau pasangan, ya ditinggal apapun lah ya. Gimana sih perasaan lo dan bagaimana cara lo move on dari kehidupan lo untuk ya tetap melanjutkan hidup gitu kan. Gimana pun kan memang orang yang disayang udah gak ada, tapi kan kita punya hidup sendiri ya. Dan yang lebih berat sebenarnya orang yang ditinggal oleh pasangannya. Ya mungkin orang yang udah meninggal itu kan udah di dunia lain, tapi kan kita harus hidup nih, harus menjalani hari demi hari tanpa dia yang sangat kita sayang. Dan perubahan itu yang akhirnya bikin kita jadi belajar sesuatu gitu. Makasih yang udah nyimak vlogcast perdana gue. Semoga menghibur, syukur-syukur bisa berguna, atau gue bisa ngasih rekomendasi film lo untuk menutup akhir tahun ini. Jangan lupa like dan subscribe. Juga follow Instagram gue di IDHAUMAMAH. Kasih komen di bawah, tinggalin jejak lo, dan rekomendasiin gue buku, film, atau series yang menarik yang bisa gue bahas di kanal ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.